Oh iya guys, balik lagi sama gue, Antoni Golan. Dan kali ini kita akan bahas tablet yang harganya itu gila banget. Namanya adalah Huawei MatePad T10. Dan ini adalah salah satu tablet Huawei yang baru aja launching di bulan Maret ini. Dan harganya itu bisa dibilang terjangkau banget. Kemarin dijual eksklusif di JDID dengan harga sekitar 2.299.000, tapi ada cashback sebesar 400.000 dan juga ada video Premier Platinum selama 3 bulan yang kalau total ngebuat harga tablet ini 1.800.000-an doang, dan itu menurut gue murah banget. Dan ya kalau dari tampilan boxnya sendiri sih udah kelihatan ya guys ya, tampilan dari tabletnya seperti apa karena udah dijembrengin juga di bagian depannya, dan di sini ada tulisan Explore it on App Gallery karena tablet ini belum support Play Store, jadi kita install aplikasinya dari App Gallery yang ada sih aplikasinya udah mulai lengkap dan udah mulai bersaing dengan Play Store. Terus kalau dari kanan kirinya nggak banyak yang bisa ceritain. Di sini cuma ada tulisan color deep sea blue warna biru berarti, dan ada RAM 32 GB, RAM 2 GB dan ROM 32 GB made in China. Jadi memang RAM dan ROM-nya nggak terlalu besar, tapi boxnya ini cukup besar dan gue penasaran sih isinya apa aja karena ini boxnya cukup besar dan juga cukup tebal. Jadi langsung aja kita buka dan kita lihat kira-kira isinya apa aja. Langsung aja kita buka dari mana ya? Kayaknya dari sini sih. Ya, ternyata ini guys, isinya sudah kita lihat. Langsung ketemu tabletnya, tapi kita singkirin dulu. Kita lihat box yang gede ini kira-kira isinya apa ya? Gue penasaran. Loh, kok kosong? Ini juga kosong kah? Iya, kosong juga ternyata. Dan cuma ada SIM card ejector doang ya, karena ini memang bukan versi retail ini guys, ini versi review unit, jadi memang cuma untuk di review doang. Mungkin nanti yang versi resminya atau versi yang dijual resmi itu bakal ada charger dan juga ada manual guide, kartu garansi dan lain-lain. Tapi langsung aja kita cek kira-kira tabletnya seperti apa. Kalau dari sini sih masih diplastikin ya guys ya. Kita buka langsung dan kita lihat di sini tampilannya kira-kira seperti ini. Ada tulisan not for sale, jadi kita buka aja. Oke, kita buka lagi not for sale. Dan ya kira-kira tampilannya kayak gini guys. Dan ya kalau dari tampilannya sih kayak gini guys, kira-kira nggak banyak yang bisa ceritain karena tampilannya cukup polos. Di sini cuma ada tulisan Huawei dan juga ada satu kamera di bagian atasnya. Ini dua warna, ternyata ini warnanya hitam dan yang ini warnanya biru. Sedangkan di bagian depannya kita lihat cuma ada satu kamera, dan gue akan coba hidupin dulu dan gue akan setting dulu karena sekarang bentar lagi bakalan azan. Jadi mungkin kita akan lanjut setelah azan dan setelah gue selesai setting. Jadi ya mungkin segitu dulu. Gue akan setting dulu tabletnya. Oke guys, gue udah selesai setting tabletnya dan tadi juga udah install banyak aplikasi di tablet ini. Dan setelah pakai tablet ini selama setengah harian, gue ngerasa kalau opini gue untuk desainnya masih sama ya. Desain tablet ini cukup standar, nggak banyak yang bisa diceritain. Dan setelah gue mondar-mandir ke bodinya, gue ngerasa ada beberapa hal juga yang dikompromiin. Yang pertama tuh dari segi biometric security-nya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini dia sebenarnya nggak punya tempat untuk fingerprint scanner, dan juga di bagian depan ini sebenarnya ada kamera di bagian atas, tapi cara unlock tablet ini nggak bisa menggunakan face unlock. Jadi kita memang stuck menggunakan pattern atau menggunakan password. Dan menurut gue tuh tahun 2021 itu cara paling kuno yang pernah gue temuin, karena sekarang tuh minimal ada face unlock lah untuk tablet ataupun smartphone. Jadi gue rasa Huawei harusnya bisa nambahin face unlock sih, atau memang kameranya nggak sanggup ya, gue juga kurang tahu. Terus kalau kita lihat di bagian bawah, bisa teman-teman lihat di sini ada slot untuk SIM slotnya. Kita lihat di sini dia ternyata cuma bisa masukin untuk micro SD card doang, jadi nggak bisa dipakai untuk masukin SIM card ke dalam tablet ini karena tablet ini ternyata WiFi only guys. Jadi kalian nggak bisa pakai SIM card untuk paket data, jadi kalian terpaksa harus pakai WiFi di rumah atau mungkin tethering dari smartphone. Dan tadi juga gue notice sesuatu guys, ternyata tablet ini tuh agak susah ngedetect WiFi 2,4 GHz. Kebetulan di studio ini WiFi-nya 2,4 GHz semua, jadi pas gue cobain tadi gue agak frustasi juga karena nggak ada
yang kedetek sama sekali. Dan karena dia tadi agak susah ngedetek WiFi 2,4 GHz, akhirnya tadi WiFi-nya gue pakein tethering dari smartphone. Kebetulan di smartphone gue bisa di set bandnya bisa di 2,4 GHz atau 5 GHz, dan ini bisa bekerja dengan baik. Menurut gue ini salah satu pertimbangan juga buat teman-teman. Mungkin buat yang udah paham ini nggak akan terjadi masalah, tapi buat yang belum paham, kalau misalkan di rumah kalian tiba-tiba WiFi-nya nggak kedetek, kemungkinan itu 2,4 GHz dan tablet ini agak susah kedetek. Jadi mungkin diganti dulu ke 5 GHz band dari WiFi-nya. Tapi walaupun kayak gitu, yang gue suka dari tablet ini adalah ternyata dia punya build quality yang bagus banget. Ternyata ini kokoh banget, dan gue nggak tahu materialnya ini sebenarnya apa, tapi ini kasih dingin-dingin khas metal gitu. Dan ini punya grip yang bagus banget, dan itu kasih feel unik saat dipegang. Dan juga dia punya bodi yang tipis plus bobot yang ringan, dan ini salah satu build quality yang cukup jarang di tablet sejutaan, karena biasanya tablet sejutaan itu kalau nggak bodinya itu agak ringkih, dan yang kedua itu agak tebel dan berat, itu agak ngebuat males sih pakai tablet jangka panjang. Karena kalau berat dan tebel itu kadang bisa ngebuat tangan kita jadi capek saat pakai tabletnya lama-lama. Dan dengan build quality kayak gini sih, gue bisa ngerasa nyaman tadi pakai tablet ini nonton dan main game selama 1-2 jam, dan menurut gue ini bagus banget. Terus dari layarnya sendiri bisa teman lihat dia punya bezel yang cukup tebel, nggak bisa dibilang tipis, dan ini juga nggak terlalu kelihatan cantik. Tapi dari segi kenyamanan menurut gue ini bagus banget, karena ini kasih tempat untuk jempol kita istirahat saat pakai tabletnya. Saat kita pegang juga ini nggak terlalu mengganggu atau nggak nyentuh-nyentuh ke bagian layarnya. Terus untuk resolusinya sendiri ini nggak terlalu bagus-bagus banget sih, cukup standar lah ya. Dia punya resolusi 1200 x 800 pixel dan juga kualitas warna yang cukup standar menurut gue. Tapi dia punya ukuran layar yang cukup besar. Dia ukuran layarnya itu 9,7 inch dan punya feel touch yang enak banget. Dan ini menurut gue salah satu kelebihan juga, karena beberapa tablet sejutaan yang gue coba itu walaupun layarnya tajam dan layarnya gede, kadang kacanya ini agak kasar, dan yang ini ternyata halus sama kayak smartphone pada umumnya. Bahkan ini lebih bagus dari beberapa smartphone sejutaan yang pernah gue coba. Dan ini menurut gue salah satu hal penting juga, karena tablet itu bagian depannya menurut gue sangat penting, karena mungkin juga kadang dipakai untuk ngegambar ya, atau mungkin dipakai untuk baca buku dan macam-macam. Dan kalau feel sentuhannya kurang enak itu gimana ya, kurang memuaskan gitu. Dan ini menurut gue sih salah satu yang memuaskan sih, karena emang layarnya ini keset dan juga licin gitu, jadi nggak ngebuat tangan kita itu bete saat main-main di layarnya. Dan menurut gue ini oke banget sih. Dan selain layarnya besar, yang gue suka dari tablet ini juga dia punya dual speaker yang suaranya menurut gue bagus. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada dual grill, satu di bagian ya ini satu, dan satu lagi di bagian sini berbarengan dengan dia juga ternyata punya jack audio dan juga port micro USB Type-C. Dan itu menurut gue penting banget sih, karena sekarang chargeran di rumah gue kebanyakan USB Type-C semua, karena memang sekarang sampai HP sejutaan udah pakai USB Type-C juga. Jadi kalau dia udah pakai USB Type-C, walaupun tadi di box yang nggak ada chargeran, gue lebih gampang ngecas tablet ini karena kebetulan portnya sama. Dan dual speakernya di sini juga tadi gue udah tes, ternyata gue suka. Walaupun ini cuma tablet sejutaan, ternyata doi punya dual speaker yang bagus. Dan ya mungkin kita akan coba langsung aja suaranya seperti apa. Kebetulan di sini ada musik bawaannya Huawei. Dan saya tahu mendengar ini kualitas suaranya. Kita bisa posisiin tangan kayak gini untuk ngarahin suaranya ke muka kita, dan ini bagus banget. Kayak gini kira-kira suaranya guys. Dan ini udah max volume belum ya? Tuh baru setengah ternyata volumenya. Ya udah deh, segitu aja kali ya. Yang pasti tadi di volume tertinggi dia nggak terlalu pecah suaranya, bahkan cukup jelas. Dan volumenya juga ternyata kencang banget, dan menurut gue itu salah satu nilai plus juga, karena biasanya di harga sejutaan, balik lagi ya gue benchmark dengan tablet yang lain, speakernya itu agak ngasal ya, dan kadang-kadang posisinya juga paling cuma di bagian kanan doang atau cuma di bagian kiri doang. Dan ini posisinya menurut gue udah pas, dual speaker pula, dan kualitasnya oke. Jadi kalau untuk nonton-nonton, layarnya gede, speakernya mantap, menurut gue sih ini asik ya untuk nonton-nonton di rumah. Terus yang gue suka juga dari segi spesifikasinya, di sini kita lihat di bagian setting, kita bisa cek full spesifikasinya. Jadi kita lihat di sini dia pakai EMUI, dia pakai Android 10, dan juga punya RAM yang nggak terlalu besar seperti tadi yang gue bilang, dia punya RAM 2 GB, internal storage juga nggak terlalu besar, 32 GB. Tapi yang gue suka di sini dia pakai Huawei Kirin 710A yang ternyata performanya kenceng banget. Tadi gue udah cek juga di bagian Antutunya guys, jadi gue udah cek
ngukur Antutunya, dan ternyata nilainya besar banget ya, ternyata di angka 150 ribuan. Dan menurut gue ini oke banget, apalagi tadi RAM dan ROM-nya juga kan nggak terlalu besar. Ternyata dia punya CPU yang powerful dan GPU yang powerful juga, dan menurut gue itu bagus banget karena itu ngebuat performa tablet ini jadi kencang untuk kebutuhan sehari-hari dan juga untuk main game. Tadi gue udah cobain juga guys main game di sini dan ternyata enak. Jadi gue install beberapa game di sini. Tadi ada Plants vs Zombie, ada Mobile Legends, dan juga ada PUBG. Jadi kalau kita cek ke Mobile Legends, oke guys, jadi kita dalam in-game Mobile Legends dan teman-teman melihat dia di sini dia punya high refresh rate mode dan juga grafis high. Jadi kita ganti ke grafis high juga lancar guys. Tadi gue coba untuk main beberapa game di tablet ini dan ternyata lancar-lancar aja. Bahkan kalau kita lagi nyerang juga dia nggak patah-patah, walaupun efek skillnya juga lumayan banyak ya, jadi tetap lancar. Ini bisa tak-kill nggak ya? Dan menurut gue nih untuk push rank 1 jutaan tablet Mobile Legends menurut gue nih aman banget karena memang performanya lancar. Gue nggak nyangka juga ternyata ada tablet sejutaan yang kayak gini. Karena biasanya gue main di tablet sejutaan paling cuma dapat grafis yang high tapi nggak high refresh rate. Sedangkan ini udah high refresh rate dan lancar, dan menurut gue itu asik banget. Oke guys, sekarang kita lagi nyobain game PUBG dan sekarang kita udah mendarat di kota Milta, dan teman-teman bisa lihat di sini grafiknya dia bisa sebenarnya sampai balance high, tapi gue lebih prefer di smooth high aja karena di smooth high terasa lebih stabil, soalnya balance high itu lumayan agak berat ya. Dan kali ini kita akan coba pakai motor. Ada bot kau ya, ada bot, dan kita lihat kira-kira kayak gini lah gameplaynya. Yang gue suka dari HP ini adalah layarnya itu ternyata responsif banget dan kesetnya juga pas. Jadi pas pakai main itu nggak nyangkut kayak ada beberapa HP kan yang suka nyangkut tuh. Kalau yang ini sih gue rasa udah sangat aman sih. Dan ya sejauh ini gue suka dengan tablet ini untuk performa gamingnya karena tadi gue pakai main PUBG dan Mobile Legends, sebelumnya juga tadi gue pakai juga, ternyata lancar dan framerate juga stabil. Walaupun memang ini bukan tipe untuk gaming, ternyata performanya memang udah mantap dan ini bagus banget sih karena itu bisa ngebuat performanya lancar untuk keseharian dan juga main game. Tapi sebenarnya fitur utama di tablet ini bukan untuk main game, lebih ke bisa kalian lihat di sini ada Kids Corner. Sebenarnya yang fitur utama dari tablet ini adalah Kids Corner ini guys, karena ini memang tablet untuk keluarga atau mungkin juga untuk anak-anak. Sebenarnya Kids Corner ini nggak terlalu penting buat gue karena gue nggak punya anak kecil, tapi kalau mungkin buat orang tua yang suka ngasih gadget ke anaknya, ini bakalan penting banget karena di sini kita bisa atur apa aja yang bisa dia lihat. Contohnya di sini kita bisa atur, ada namanya parental control. Di sini kita bisa atur beberapa hal. Pertama dari time management, kita bisa kasih durasi, dia bisa pakai tabletnya berapa lama. Terus ada app management juga, kita bisa atur aplikasi mana aja yang bisa dilihat oleh dia. Terus juga ada content management, konten-konten yang bisa diakses apa aja. Dan juga yang di sini yang penting menurut gua ada blue light filter atau fitur-fitur eye protection yang ngebuat dia tuh matanya nggak cepat capek saat mandangin tablet berlama-lama. Dan menurut gue ini salah satu fitur yang penting juga buat teman-teman yang mungkin punya anak dan nyari tablet untuk mereka. Dan ya karena memang tablet untuk keluarga, gue rasa cukup masuk akal dia ngorbanin beberapa hal di bodinya dan ngebuat hal-hal yang lebih penting seperti build quality yang lebih kuat dan juga lebih nyaman bodinya, karena itu bakal ngebuat tablet ini nggak gampang hancur sama anak dan nggak membuat tangan dia juga capek. Terus juga layarnya juga udah pakai eye protection, ada Kids Corner juga, dan itu bakal ngebuat mereka lebih nyaman lah pakai tablet ini saat di rumah. Dan buat gue sih yang nggak punya anak, gue rasa ini jadi salah satu tablet murah yang enak untuk multimedia aja sih guys, karena memang layarnya tadi bagus. Memang nggak mewah-mewah banget, tapi udah cukup untuk nikmatin konten-konten di internet ataupun untuk main game juga udah enak. Tadi performanya lancar dan juga build quality-nya juga oke, harga juga termasuk murah sih untuk apalagi dari performanya sekencang ini. Menurut gue 1,8 juta, gue rasa ini jadi salah satu tablet murah yang layak dipertimbangkan buat teman-teman yang nyari tablet untuk entertainment, mungkin buat nonton-nonton dan juga untuk main game. Dan ya
Mungkin segitu aja pendapat gue untuk Huawei MatePad T10. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek di kolom deskripsi untuk informasi spek dan juga harganya. Kalian bisa cek di kolom deskripsi. Kalau ada yang mau ditanya langsung aja tulis di kolom komentar di bawah, dan kalau belum subscribe silahkan subscribe dan hidupin loncengnya biar kita bisa ketemu lagi di video-video berikutnya. Jadi ya mungkin segitu aja. Terima kasih sudah nonton. Gue Anton Nenggolan cabut dulu. Sampai jumpa di video-video berikutnya.